Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobrul Laili, SPDI MPD, dosen pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dari Psikologi Perkembangan Peserta Didik, yang merupakan suatu disiplin ilmu yang membekali mahasiswa prodi PGSD dalam melaksanakan proses pembelajaran tentang psikologi perkembangan peserta didik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang psikologi perkembangan peserta didik. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah delivery, interaksi, dan asesmen. Delivery yang saya gunakan yaitu secara langsung di kelas. Dan mata kuliah ini diampu dalam 3 SKS pada semester 3. Adapun materi yang akan dibahas yaitu bagaimana tentang konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi pendidikan, lalu kemudian konsep perkembangan peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, konsep dan tugas perkembangan, lalu kemudian karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik remaja, lalu karakteristik perkembangan kepribadian masa remaja. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Interaction yang saya lakukan yaitu di dalam kelas, baik diskusi berbentuk pertanyaan, saling tanya jawab, dan diskusi bersama mahasiswa. Kemudian yang saya lakukan juga yaitu interaksi lanjutan, biasanya dalam bentuk WhatsApp bersama mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Asesmen yang saya lakukan adalah penilaian secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan berbentuk perkuliahan secara langsung. Yang saya lakukan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik di semester 3 yaitu sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu materi terakhir yaitu di pertemuan kita di semester kedua, yaitu terkait motivasi belajar, yang mana satu semester ini sudah kita lewati lumayan panjang ya, walaupun dalam perjalanannya banyak sekali halangan dan rintangan ketika kita masuk perkuliahan di jalan. Nah, di materi yang terakhir ini berbicara tentang suatu motivasi belajar buat penuntut. Kata lain dari suatu motivasi itu adalah bagaimana proses yang mulai membimbing dan mempertahankan perilaku berorientasi pada tujuan. Itulah yang menyebabkan Anda bertindak. Adanya motivasi itu, adanya dorongan dari dalam diri kita. Anda datang ke sini, teman-teman semua mahasiswa datang ke sini pasti ada tujuan. Motivasinya apa sih? Datang ke kampus. Kira-kira motivasi kalian datang ke kampus apa? Belajar. Apalagi? Saya belajar. Dapat nilai. Dapat absen tanda tangan. Dapat uang jajan. Saya yakin teman-teman yang datang hari ini di pertemuan terakhir kita pasti memiliki suatu motivasi yang berbeda-beda, bermacam-macam, dan memiliki semua tujuan yang ingin dicapai. Datang ke kampus dapat uang jajan dari mama, dari papa, dari om, pun bisa itu. Lalu kemudian motivasi melibatkan kekuatan biologis, emosional, sosial, dan kognitif yang mengaktifkan perilaku. Behavioristik yaitu perilaku. Bagaimana kalau kita berbicara tentang satu perilaku, akan terlihat bagaimana seseorang ketika ingin mencapai sesuatu tujuannya, pasti perilakunya akan berbeda-beda. Ketika Anda mau menyampai sampai Ciawi, sampai ke Universitas Juanda, apa yang harus Anda lakukan tiap paginya? Berangkat lebih awal, berangkat lebih pagi, agar apa? Sampai dengan tepat tujuan yang disampainya dapat
lalu kemudian pengen apa-apa bisa terwujud gitu. Nah itulah kebutuhan yang yang berangkat dari suatu emosional. Lalu dalam penggunaan sehari-hari istilah motivasi ini sering digunakan untuk menggambarkan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Kalau belum tercapai biasanya segala cara dilakukan ya. Kira-kira apa? Pengen makan seblak, seblaknya di warung langganan kalian tuh nggak ada warung ini nih, di warungnya Om Eja. Iya di warungnya Om Eja misalnya, Om Eja istrinya enak loh buatan seblaknya, akhirnya nyari sampai ke warungnya Om Eja. Ternyata warung Om Eja juga tutup. Ya udah deh di warung sebelah gitu, cek toko sebelah. Mungkin semua bakal melakukan sesuatu sampai belum tercapai, dia akan melakukan terus kemana ya? Seperti halnya nyari bakso enak murah dicari kan? Iya. Oh, pakai. Benar. Nah, ini adalah kekuatan pendorong di balik tindakan suatu manusia. Perilaku kita, keinginan kita. Seperti yang masuk kuliah satu semester 16 pertemuan, dipotong 2 UTS dan UAS 14 pertemuan. Motivasinya apa? Dapat nilai bagus, nilai A, pemacarana dari Pak Obung kudu menang nilai A. Ya kan? Iya. Pasti semua juga punya keinginan dan harapan mencapai titik itu. Nah, motivasinya apa? Berangkat setiap hari, belajar lebih giat, mengerjakan tugas lebih baik. Setiap hari kan seperti itu. Walaupun di samping itu banyak sekali dosen-dosen lain yang mungkin tugas artikel yang belum beres, harus submit di mana-mana ya enggak? Ya, betul sekali. Betul banget Pak. Maka dari itu teman-teman, semua yang ada di sini, intinya semua yang hadir pada perkuliahan saya hari ini memiliki suatu motivasi tertentu untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Apa sih motivasi kuliah? Ya untuk lulus, membanggakan kedua orang tua. Ketika kita lulus, mereka pun akan bangga. Motivasi yang setiap hari diberikan oleh orang tua, berangkat ke kampus, tak pernah lelah memberikan uang jajan, kurang marah, lebih enggak dikembaliin. Iya kan? Betul ya? Kurang mah nagih sama orang tua, tapi kalau uang jajannya lebih, diem aja pura-pura lupa. Ada itu soalnya pengen ngomong kasar padahal. Lalu jenis motivasi. Kalau berbicara tentang suatu jenis motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu seperti mengerjakan teka-teki silang yang rumit semata-mata untuk kepuasan pribadi dalam menyelesaikan suatu masalah. Pasti punya teka-teki. Kita memiliki suatu motivasi intrinsik. Ketika ada suatu mungkin contoh soal teka-teki silang ini susah, tapi kan ada ada tantangan untuk menyelesaikan itu, ada tantangan untuk mengerjakan itu. Nah itu motivasinya apa? Padahal mah kalau udah beres, ya gini doang ternyata, betul nggak? Ada aja. Yang mana semua orang itu pasti memiliki motivasi intrinsik di dalam behavioristiknya, dalam dirinya, perilakunya, pasti memiliki itu. Nah bagaimana kita bisa memulai motivasi intrinsik ini dengan begitu baik, dengan cara yang baik. Contoh masuk kelas, contoh mengikuti perkuliahan dengan baik. Ingin apa sih tujuannya? Ingin mendapatkan nilai yang bagus. Ya udah ikuti alurnya dengan baik. Itu motivasi intrinsik. Maka kepuasan ketika kita dapat nilai A, kepuasan pun akan dapat. Oh ternyata ini loh buah dari apa yang kita tanam. Saya rajin, saya mengerjakan tugas dengan baik, saya memperhatikan dosen dengan baik, buahnya dapat nilai A. Enak gak? Bunga gak? Bunga. Katanya nilai dari Pak Obung dapat apa? Dapat nilai A. Ya Allah bagelnya Pak Obung sih panjang umurnya. Iya gak? Maka dari itu penting untuk kita menyadari bahwa suatu motivasi itu sangat penting untuk kita bisa memotivasi diri kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang berhubungan dengan motivasi. Teteh-teteh yang di depan. Mbak apa teteh-teteh? Teteh.
Silakan, ada yang berhubungan dengan motivasi, terkait motivasi apapun itu bebas. Siapa teteh namanya? Perkenalkan, saya Rizka Ananda. Izin bertanya, jika motivasi belajar itu penting, mengapa masih banyak orang yang tidak termotivasi meskipun sudah diberikan fasilitas dan dorongan? Oke, ketika motivasi itu penting, kenapa masih banyak orang yang Tidak termotivasi meskipun sudah diberikan fasilitas dan dorongan. Oke, ternyata semua yang kita miliki, semua yang orang tua kita fasilitasi belum cukup untuk memotivasi dia untuk menjadi insan yang lebih baik lagi ya. Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang menjadi penyebabnya? Lingkungan. Kita dikasih fasilitas segala macam oleh orang tua kita nih, baik laptop, motor, handphone, apalagi tuh uang saku yang luar biasa. Tapi kalau memang lingkungan tidak mensupport atau ada dorongan yang kuat untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ya susah. Circle kitanya rubah dulu. Semua fasilitas itu akan semua sia-sia. Bila mana kalau kita hanya sendiri nih, tidak bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh orang tua. Percuma segala fasilitas yang orang tua kita berikan kepada diri kita kalau memang kita tidak bisa menjaga dan menggunakannya dengan cara yang baik. Semua sia-sia. Banyak yang seperti itu. Banyak nggak? Banyak. Motor dikasih, laptop iya, handphone iya, kuota iya, uang saku lebih. Tapi kenapa prestasi belajarnya masih di bawah? Tapi kenapa kuliahnya nggak benar? Tapi kenapa masih banyak bolos? Apa sih yang kurang dari orang tua fasilitasnya? Kurang motivasi apa setiap hari diingatkan? Ternyata lingkungan. Kalau lingkungan yang tidak mensupport untuk kalian menjadi seseorang yang lebih baik, sampai kapanpun itu akan menjadi baik. Oke? Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Hani? Maka nama saya Nipacil Kamila, izin bertanya Bapak, kita kan sebagai calon guru murid SD Pak, bagaimana sih cara kita tuh ngasih tahu ke anak murid motivasi yang sesuai standarnya Pak? Kan banyak ya yang mungkin anak kelas 1 SD yang nggak tahu kalau misalkan dengan belajar itu kita bisa dapat nilai yang bagus kayak gitu Pak. Gimana cara kita sebagai guru ngasih tahu gitu biar dia tuh rajin belajar gitu Pak? Oke. Terkadang pendekatan sih ya, pendekatan anak-anak SD. Kan ini semua calon-calon guru SD ya, STM apa SD? Guru SD, calon-calon guru SD yang mana Anda akan mengajar pendidikan guru sekolah dasar. Pertanyaan yang bagus dari Hani, bagaimana sih cara kita memberikan motivasi kepada anak-anak sesuai anak-anak SD? Bapak ibunya aja nggak didengerin, betul nggak? Di rumah, apalagi ini kita ingat ya, kita tuh adalah orang tua ketika di kelas, ketika di sekolah dasar. Orang tua sudah menitipkan kepada kita bagaimana kita mendidik dengan baik. Artinya penyampaian yang kita berikan, motivasi yang kita berikan kepada anak-anak itu harus benar-benar sesuai dengan umurnya. Kamu jangan memberikan suatu pengalaman kuliah kamu. Ibu, nih waktu kuliah sama Pak memberikan motivasi begini, ya nggak nyambung, dia nggak kuat. Adik kalau belajarnya pintar, pasti dapat nilai yang bagus. Jadi sudah diberikan di-push dulu, di-push dengan baik kepada si anaknya. Bagaimana si anak itu sendiri akhirnya mau menerima apa yang menjadi pesan, diberikan pesan oleh si ibunya dengan baik. Ibunya memberikan pesan dengan baik, bapaknya memberikan pesan dengan baik, belum tentu dia mau menerima dengan baik juga ilmu dari si gurunya. Tapi kalau kita pendekatannya dengan behavioristiknya bagus, perilaku kita kepada seorang murid dengan bagus, mereka pun akan ikut. Ya apalagi di musim samian kayak begini kemarin-kemarin ya, guru-guru mendekat baik-baik semua. Jadi teman-teman pun sama, ketika memberikan suatu motivasi, masukan kepada anak-anak suatu saat nanti ketika menjadi seorang guru, ya sesuai dengan umurnya, berikan pengalaman sesuai kalian. Itu yang harus kita berikan kepada pendidikan. Kita lanjut materinya. Di sini manfaat motivasi. Nah, membantu meningkatkan efisiensi orang saat mereka bekerja.
menuju tujuan. Ada goalsnya, ada tujuannya. Ketika misalnya apa, goal komitmen gitu ya. Tujuan apa? Komitmen dalam tujuan, komitmen terhadap tujuan. Nah, apa sih yang menjadi komit kalian terhadap tujuan hari ini? Ya, kuliah yang baik. Apa yang kalian ingin capai? Kelulusan yang bagus, membantu orang mengambilkan kebenaran. Biar terlihat kerjanya, motivasi itu ada berdampak. Ketika Anda diberikan motivasi, harus ada perubahan yang lebih baik. Kalau Anda hari ini diberikan motivasi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, berarti motivasinya nggak bagus. Berarti nggak dapet tuh. Tapi kalau kalian ketika diberikan suatu keilmuan, diberikan motivasi, diberikan semangat, lalu kalian menerapkan semangat itu menjadi lebih dan lebih lagi, berarti kalian menerapkan suatu motivasi yang diberikan oleh siapa? Asalkan tujuannya dengan yang bagus. Mendorong orang untuk terlibat dalam perilaku berorientasi positif. Nah, itulah motivasi. Orientasinya harus positif, nggak bisa. Hari ini kita nyolong ya, nyolong kita harus berhasil. Ingat target kita iPhone sekian. Ada nggak di film apa? Ada di film itu yang memotivasi terus tuh, motivasi negatif. Apa kalau lagi Ramadan biasanya tuh apa sih namanya? Kang preman pensiun tuh. Preman pensiun tahu kan? Apa orang malingnya itu sangat terorganisir dengan baik. Ketika dia mau memberikan motivasi yang negatif, mau melakukan nyolong, dia berikan motivasi sangat luar biasa bijak. Hari ini teman-teman nyopet aja dikasih semangat, diberikan suatu motivasi, diberikan spirit. Itu kan motivasi yang salah kan? Kenapa? Orang yang melakukan kesalahan aja diberikan motivasi, beneran melakukan kesalahannya. Masa iya orang yang bener, orang yang belajar diberikan motivasi malah jadi nggak benar? Logiknya kan begitu filmnya, pesannya. Kenapa Anda mau melakukan kesalahan, lalu kesalahan itu diberikan, lalu kesalahan itu diberikan motivasi yang bagus, kesalahan itu bisa dilakukan dengan baik? Masa kita yang benar belajarnya diberikan motivasi yang benar, nggak bisa berhasil belajar, kan aneh. Maka dari itu hari ini, setiap harinya motivasi itu bukan hanya datang dari dosen di kampus itu, tapi saya yakin kalian mendapat motivasi itu dari orang tua yang lebih banyaknya. Hari ini berangkat bela-belain, kan hari ini libur nak, ada pelajaran Pak Bunga yang bener jam 10 datang jam 11. Ya, udah nunggu sejam, udah ngaret-ngaret, udah rumah-rumah. Pasti kan gambar apa pakai orang salah. Nah, membantu orang menghindari perilaku tidak sehat untuk menghadapi seperti pengambilan resiko dari kecanduan. Saat ini di saat libur seperti ini, semua anak-anak kecil sekolah nggak ada, pindah menjadi kubu-kubuan. Kalau di samping rumah itu, semua dengan gadgetnya, betul nggak? Diisuk terus mulai ngumpul dengan gadgetnya masing-masing. Ini yang harus kita berikan motivasi juga kepada anak-anak. Di kala libur itu bukan berarti Anda bisa melakukan apapun yang berhubungan dengan negatif, tapi bagaimana yuk kita belajar mendapatkan nilai yang bagus. Kemarin kata gurunya nilainya kurang yang ini, ya tinggalkan belajarnya. Itulah motivasi. Ada pertanyaan terkait motivasi sampai sini? Mengangkat motivasi, Nek? Perkenalkan, saya Poli. Tadi kan kita udah belajar tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik itu berasal dari dorongan luar atau bakal ada iming-iming di ujungnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik pada diri pribadi? Jangan anak SD yang punya yang pakai motivasi ekstrinsik. Terkadang kita juga yang udah dewasa ini terkadang masih pakai motivasi ekstrinsik. Oke, baik, terima kasih, bagus pertanyaannya. Iya ya, kadang reward itu bisa membuat kita blunder ya. Penghargaan itu
Mereka kuliah juga pengennya ribut aja ya. Bukan hanya dari anak-anak SD, misalnya anak SD juara 1 dikasih permen, bisa ngerjain, dikasih permen, dikasih inilah, diiming-imingi apapun itulah oleh gurunya. Tapi terkadang itu akan membawa sampai berdampak sampai dewasa. Betul nggak? Seperti pertanyaan dia, kenapa sih sampai dewasa pun pengaruh dari ekstrinsik itu masih ada gitu ya. Bahkan orang mau mencapai sesuatu yang bagus aja harus diiming-imingi, padahal mau ke diri sendiri, betul nggak? Anda nilainya bagus buat siapa? Buat Obung? Bukan buat diri sendiri, bukan buat orang tua, bukan buat kakak, tapi buat diri sendiri. Tapi kenapa? Harus selalu diiming-imingi suatu reward, penghargaan. Mama kalau IPK aku 39, mama mau ajak aku ke Bali kan berat ceritanya. Iya, ada nggak seperti itu? Ya ada pasti. Mama janji ya, semester ini kalau nilai aku IPK-nya 3,9, mama mau ajak jalan-jalan aku ke Israel. Atau misalnya ke Iran gitu ya, pengen lihat bintang-bintang di atas, kayaknya bagus kalau malam ini. Ya enggak ya, sampai ya janganlah. Ketika udah dewasa pun kita harus mulai berpikir bahwa segala sesuatu hasil atau hasil yang kita dapat dari pekerjaan itu memang untuk diri kita, untuk kita pakai di hari ini dan masa yang akan datang. Bisa nggak seperti itu? Kan data. Pertanyaannya juga sangat bagus. Kenapa sih kita yang dewasa aja masih aja harus selalu ada ribut, ada penghargaan atau diiming-imingi apa, dan kolotnya sarwana. Orang tuanya itu samanya aja, selalu mengiming-imingi kepada anaknya dari dia kecil. Kamu ranking berapa? Oh 10 mah wajahnya ya, martabak aja. Kalau ranking 1, 2, 3 kan bisa dibawa ke Dufan. Kan akhirnya sudah tertanam pada diri dia. Persaingan untuk mendapatkan ranking 1, 2, 3 itu ternyata harus seperti itu. Padahal nggak seperti itu. Tadinya awalnya dengan tujuan yang bagus, akhirnya sampai dewasa pun tertanam bahwa saya ketika bersaing itu harus begitu, bukan seperti itu. Maka dari itu motivasi itu benar-benar harus kita lakukan dengan cara yang baik seiring berjalannya waktu dan kedewasaan kita. Oke? Paham? Bagus. Karena saya yakin teman-teman yang di sini adalah teman-teman yang siap pakai nantinya ketika lulus. Lulusan dari mana? Universitas Juanda, PGSD ya? Ya. Mangga. Kita memang mencari guru yang sudah profesional. Insya Allah dari Juanda udah profesional. Jangan sampai datang kalian bawa ijazah dari mana? Dari Universitas Juanda, Hampura tutup. Kamar lagi nggak bagus ya, kemarin nggak bagus. Betul nggak? Itu kan yang kita pikirkan, bahwasanya kita bersaing itu dengan banyak orang, apalagi sekarang menjadi guru semua cita-cita loh. Khususnya di guru SD. Kalau kemarin kalian masuk dalam materi hari Kamis, wah kalian the best itu materi. Apalagi harus kalian pikirkan kalau tidak bagus dari sekarang. Yuk kita mulai nih. Wah jadi guru tehnya sekarang luar biasa gerbangnya. Kalau masuk di SD, masuk 1 bulan, masuk dan ada ponik dan ada ponik pengajuan K3K lolos sekarang PNS. 2 tahun lagi sertifikasi guru cair, wah udah tenang masa depan si Neng. Tapi bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk menjadi seorang guru yang lebih baik nantinya? Lihat guru-guru kita di SD, kalau oke terlihat mudah, tinggali bapak, tinggali om, om, kakak. Kita dipertemukan di satu kelas yang sama. Kalau mana? Kalau itu, kalau mikir. Tapi kalau ngajar, happy aja. Orang berpikir bahwa saya itu umurnya 27 ya mas ya? 25 Pak. 25 malah tuh. 25 beda 4 tahun sama kalian berarti. Beda 45 tahun. Maka dari itu harus mau. Apalagi datanglah saya ke sekolah, melihat guru SD saya. Kenapa sih ibunya masih muda wae gitu ya? Bu sehat alhamdulillah. Ibu kan tinggalin muda wainya. Mumpun padahal saya diajar SD-nya sama dia. Kenapa dia terlihat masih muda? Ilmu yang diberikannya begitu ikhlas.
lillahi ta'ala. Itu seorang guru SD, kenapa awet muda? Jadi kalian harus mau jadi guru SD deh. Jurusannya PGSD, prodinya PGSD. Kudu sini ikhlas untuk mau menjadi seorang guru SD. Tong gawe di mana nih? Di mana? Di Jepang gitu ya. Di Iran gitu. Jangan tong kagok atau di Palestina dan Jawa. Jangan kagok-kagok atau. Jadi harus benar-benar mau untuk menjadi seorang guru SD. Motivasinya apa? Dia ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan tentram, nyaman. Ketika nanti punya keluarga, suaminya urus dengan baik, anaknya urus dengan baik, kan seperti itu. Besok berangkat pagi, pulang jam 1 masih bisa masak, kan masih idaman lah ya. Istri idaman, suami padaman, suami padaman. Jadi semua harus memiliki suatu motivasi yang lebih bagus. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa PGSD semester 2 di materi terakhir. Mudah-mudahan materi hari ini banyak bermakna, banyak memiliki suatu keilmuan yang didapatkan oleh kalian bisa bermakna, bisa bermanfaat untuk di kehidupan masa yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terlalu banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.